Iya. Iya. Oh, kalau misal saya adalah warga negara kapitalis atau demokrasi, Iya. pindah negara contoh ke Rusia, Korea Utara, ke Cina, apakah saya bisa menyesuaikan dengan makhluk sosial di sana, lingkungannya? Ya, bagaimana apa sih yang mendasari itu terjadinya persatuan antar manusia gitu? Itu bagaimana? Itu pertanyaannya. Iya. Kan Iya. kan makhluk manusia sebagai makhluk sosial berarti berinteraksi, Iya. bersosialisasi. Apa kira-kira yang menjadi ikatan paling kuat di antara sehingga terbentuklah sosial? Iya. Dalam sebuah kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bersama kita di channel YouTube Khair Project dalam edisi Survive di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Hari ini saya ditemani oleh Kak Ari, Kak Andika, dan juga Kak Aswad. Mungkin teman-teman di sini pernah bertemu dengan Kak Ari, dengan Kak Andika di video-video sebelumnya. Nah, kali ini ada yang baru, yaitu Kak Aswad. Assalamualaikum Kak Aswad. Waalaikumsalam. Jadi Kak Aswad boleh diceritakan sedikit kesehariannya? Pertama, nama saya Aswad, Iya. dan mungkin teman-teman sudah tahu ya. Ya, tapi di kamera belum Kak. Jadi Kalau masa- keseharian itu lebih ke dakwah dan Masya Allah. bekerja. dakwah dan bekerja, Masya Allah, perpaduan yang sangat indah sekali ya. Aswad juga sama dengan warna bajunya, Kak. Aswad. Aswad artinya hitam. Oh. Bahasa Arab. Batu hitam. Batu hitam. Hajar Aswad. Hajar Aswad. Iya, Hajar Aswad, batu hitam ya, betul. Nah, tapi Kak Andika sama Kak Aswad memang sebelumnya sudah kenal? Iya, alhamdulillah sering ketemu sama Kak Kenal. Aswad. Kalau nggak salah, Kandika sebelumnya pernah dekatan rumah ya? Iya. Nggak dekat sih, satu kelurahan. Satu kelurahan. Oh, berarti masih bisa dihitung satu lingkungan. Iya. Gitu. Berarti ya memang dalam prosesnya berteman, berkenalan, bersosialisasi kan sama-sama karena kita memang pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Ya, betul. Nah, tapi makhluk sosial berarti kita memang harus sama-sama dengan bersama-sama dengan orang lain, harus berinteraksi dengan orang-orang lain. Tapi bagaimana perspektif lain dari makhluk sosial itu sendiri? Mungkin ada dari Kak Ari terkait dengan makhluk Menarik sosial itu, itu Kak. sendiri. Iya, makhluk sosial. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial, tapi juga manusia sekaligus makhluk individual. Jadi memang ada proporsinya masing-masing. Kalau Islam memandang manusia itu sebagai makhluk individual pada tempatnya. Kita butuh privacy, gitu kan? Kita butuh me time, ya. Kita tidur juga sendirian, ya, kecuali sudah ada keluarga, ya, pada dasarnya. Nah, tapi ketika selesai dengan urusan pribadi kita keluar dari rumah, ya, kita akhirnya berinteraksi dengan sesama manusia yang lain. Nah, di interaksi manusia yang lain inilah yang makin rumit, makin kompleks dan memerlukan aturan yang dimana bagaimana agar interaksi ini berjalan secara harmonis dan tidak menimbulkan pertikaian, pergesekan, ya, atau saling menzolimi satu sama lain. Seperti itu. Kalau misalnya kapitalisme, misalnya kita langsung ke situ ya. Mereka lebih kepada ideologi yang sifatnya menitikberatkan pada individualisme. Sisi individual manusia tadi. Sisi individualisme manusia. Makanya memang dari kata kapital gitu kan, pemilik modal ya individu-individu yang kuat lah yang memiliki modal, memiliki jaringan, networking, ya, akses kepada hukum dan seterusnya, kepada government yang akhirnya bisa menjadi yang memaksimalkan ya pengelolaan sumber daya alam gitu. Nah, akhirnya timbul banyak masalah sosial gitu. Nah, ada lagi antitesanya yakni sosialisme. Dia menitikberatkan pada aspek sosialnya saja gitu, tapi tidak mempedulikan aspek individual. Nah, akhirnya banyak orang yang merasa dia punya potensi untuk lebih, tapi tidak terakomodir dengan ideologi ini. Nah, sedangkan kalau Islam dia lebih menempatkan sangat-sangat presisi. Ada ranah kepemilikan individu, tapi ini batasnya. Tidak bisa memiliki yang hal-hal yang itu adalah kepemilikan umum, gitu. Maka ada juga aturannya untuk kepemilikan umum. Kira-kira sosial dan individu seperti itu, Kak. Nah, saya tarik tadi kembali. Ada yang menarik. Karena dia individual, sifatnya individual, Ya. menitikberatkan individual, sehingga tercipta masalah sosial.
Apakah sebaliknya? Kalau misalnya menitik beratkan sosial akan menimbulkan masalah individual. Ya bagaimana tuh? Iya, betul. Jadi ketika dia menitik beratkan masalah sosial, misalnya gini, keadilan menurut orang-orang sosialisme, komunis itu seperti ini. Semua orang diberikan piring yang sama dan makanan yang bobotnya sama, gitu. Padahal yang diberi makan itu ada anak kecil, ada anak SMA, ada kuli bangunan yang kemudian kerja berat angkat karung gitu kan, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah ini adil Tentu tidak. atau tidak, gitu kan? Nah, itu bisa adil kalau semua sampelnya itu homogen, gitu kan? Tapi kalau heterogen seperti tadi, anak kecil diberikan porsi dewasa kan mubazir. Betul. Anak SMA ya cukup lah, gitu kan? Tapi kuli satu porsi tidak cukup. Makanya ada istilah porsi kuli, makan porsi kuli. Maka dia 2 sampai 3 kali lipat dari porsi orang normal. Kenapa? Karena ototnya bekerja lebih keras dibandingkan yang lain. Maka dia butuh asupan glukosa yang lebih tinggi, lemak dan protein yang lebih banyak. Seperti itu. Maka orang-orang yang kemudian misalnya ya merasa bisa mengelola harta lebih, gitu kan, dengan cara yang menurut dia fair, halal, benar, gitu kan, maka ini tidak mendapatkan peluang untuk bisa bertumbuh pada sistem yang sosialis karena mereka ingin sama rata, gitu. Keadilan bagi mereka adalah sama rata. Maka ini menimbulkan persoalan di sana, gitu. Iya. Oh, kalau misal saya adalah warga negara kapitalis atau demokrasi, pindah negara contoh ke Rusia, Korea Utara, ke Cina, apakah saya bisa menyesuaikan dengan makhluk sosial di sana, lingkungannya? Ya bagaimana tuh Kak? Iya, kalau misalnya hidup di sana, kalau misalnya kita hidup di sana, yang pertama ya dari sisi hukum dulu, ya, apakah hukum yang kemudian kita adopsi, kita yakini itu kemudian sama dengan yang di sana atau tidak, gitu. Kalau misalnya kita meyakini hukum atau peraturan yang berbeda dengan mereka, tentu kita tidak nyaman. Karena orang akan nyaman tinggal di tempat yang kemudian cocok dengan keyakinan dan kepercayaan dia. Itu satu hal. Yang kedua, secara objektif ya, misalnya profesional, misalnya Kak Aswad itu ingin menjadi seorang entrepreneur. Betul. Ya, entrepreneur. Hidup di negara yang sosialis itu sangat sulit. Kenapa? Karena ini sosialis murni ya. Kalau Cina kan dia sudah memadukan antara sistem pemerintahannya sosialis, komunis, tapi ekonominya kapitalis. Nah, tapi kalau misalnya yang murni seperti Korea Utara misalnya kan, maka kita akan terbatas ruang gerak kita untuk dalam hal kepemilikan, untuk pengelolaan sesuatu yang memang sebenarnya dalam Islam boleh dikelola, gitu. Jadi akan sangat terbatas. Nah, pada dasarnya persoalan manusia itu terjadi itu ketika kemudian hukum yang diterapkan kepada mereka itu tidak sesuai dengan fitrahnya mereka sebagai manusia. Makanya persoalan-persoalan yang terjadi di blok barat maupun blok timur itu sebenarnya karena sistem peraturan yang diterapkan kepada mereka itu tidak match. Apakah mereka menitik beratkan pada aspek individual saja seperti kapitalisme atau sosial saja seperti sosialisme komunis, seperti itu. Jadi apa sih yang mendasari itu terjadinya persatuan antar manusia gitu? Itu bagaimana? Pertanyaannya. Iya. Kan manusia sebagai makhluk sosial berarti berinteraksi, bersosialisasi. Apa kira-kira yang menjadi ikatan paling kuat di antara manusia ini sehingga terbentuklah sosial ini? Iya. Dalam sebuah kitab yang dituliskan sama Syekh Taqiyuddin Nabhani, itu di kitab Nizamul Islam tentang Qiyadah Fikriyah, kepemimpinan berpikir, beliau menjelaskan bahwa ada 5 ikatan yang mempersatukan manusia. Ada berapa? 5. Jadi yang pertama yaitu ikatan nasionalisme. Nah, ikatan nasionalisme, yang kedua adalah ikatan kesukuan, ketiga adalah ikatan kemaslahatan, keempat adalah ikatan kerohanian atau spiritualitas agama yang tidak memiliki peraturan hidup, dan yang terakhir adalah ikatan yang benar, yakni keyakinan yang benar terhadap Tuhan yang sesungguhnya, gitu. Nah, 4 ikatan pertama ini ikatan yang rusak, ikatan yang buruk, karena dia yang pertama pada umumnya sifatnya emosional, temporal, dan juga apalagi berdasarkan kepentingan.
gitu. Nah, misalnya yang pertama nasionalisme. Nasionalisme orang itu nasionalisme dan kesukaan itu mirip dengan dunia hewan. Jadi dia terikat untuk mempertahankan lokasi tempat mereka lahir, tumbuh dan besar. Kayak singa ya. Ya kayak kalau komunitas singa gitu kan, koloni serigala gitu kan. Mereka semut ya, burung-burung, mereka akan bertarung ya, berkelahi war gitu kan antara spesies yang satu atau koloni yang lain untuk mempertahankan daerah teritorialnya. Nah, ini nasionalisme. Dan ini sifatnya emosional, sedangkan manusia kan makhluk yang emosional sekaligus rasional. Yang membuat kita lebih unggul dibandingkan makhluk yang lain adalah karena anugerah kemampuan akal pikiran yang kita punya. Maka seharusnya kita menata kehidupan kita tidak hanya berdasarkan apa yang dimiliki hewan saja, tapi menggunakan akal pikiran yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan semua manusia pasti sadar kita lebih unggul daripada makhluk-makhluk yang lain. Kesukuan juga sama, karena dia berdasarkan ras, ya berdasarkan keturunan gitu kan, identitas di sebuah wilayah, suku yang sama, dan dia akan bermusuhan di internal kalau tidak ada musuh eksternal, sama dengan yang nasionalisme tadi. Makanya ada kepentingan yang sama, ada common enemy, musuh bersama, baru kemudian mereka bersatu. Ketika tidak ada musuh bersama, maka mereka akan jadi bermusuhan bersama-sama. Saling bermusuhan bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga kemaslahatan. Jadi misalnya sama-sama jembatannya putus, desa A sama desa B. Akhirnya kemudian gotong royong lah diselesaikan. Ya kan, bagus kan? Tapi kalau sudah selesai jembatannya, sudah bubar, selesai juga. Bisa jadi nanti tawuran antar desa. Kan gitu. Nah, habis itu ikatan kerohanian ya, sekedar beribadah ritual belaka, tapi kemudian tidak ada peraturan hidup yang menatanya. Padahal manusia itu tadi makhluk sosial sekaligus individual, butuh peraturan hidup. Nah, yang terakhir ini, kalau bicara tadi persatuan, karena insya Allah sebentar lagi ya kita momentum lebaran ya, Idul Fitri, alhamdulillah 1447 Hijriah. Maka seharusnya umat Islam itu memang menjadi umat yang terbaik gitu. Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena adalah umat yang terbaik, yang terlahir di tengah-tengah manusia. Karena apa? Karena 3 hal. 1, wa ya'muruna bil ma'ruf, karena kalian menyeru kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Dan yang terakhir, wa tu'minuna billah, dan kalian iman kepada Allah. Nah, iman ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ikatan kelima. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, the real God gitu. Tuhan yang sesungguhnya yang menciptakan siapapun, ras manapun, di negara manapun, warna kulit apapun, ya, makhluknya jenis apapun. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya Tuhan yang sama, bersatu dengan Tuhan yang sama, yang paling tahu rules buat kita. Maka inilah ikatan yang paling kokoh sebenarnya. Cuman hari ini apakah umat Islam terikat dengan ikatan ini secara global? Nah, ini ikatan global ini yang masih perlu kita bahas. Kayak ini puasa, ada yang sudah puasa, ada yang belum gitu. Entah aja nanti bagaimana ini Idul Fitrinya, lebarannya, ada yang sudah atau ada yang belum gitu. Nah, tapi sebelum ke Kak Andika tadi, memang betul kita sudah mengalami ya yang di awal puasa kemarin ada perbedaan. Terus habis itu nanti Idul Fitri bisa jadi ada perbedaan kembali. Nah, saya tadi coba merangkum ya, kalau misalnya di 5 jenis ikatan sosial tadi, berarti dari masing-masing ikatan ini punya satu kesamaan khusus ya. Satu misal yang nasionalisme punya rasa kepemilikan terhadap satu wilayah. Yap. Terus yang kedua kesukuan ya Kak Ari. Iya betul. Berarti mereka memiliki merasa sama dalam hal kita sama-sama satu suku A, suku B. Satu klan. Satu klan ya kan, satu kelompok seperti itu. Nah berarti dan begitu juga yang seterusnya dan seterusnya. Nah tetapi ada yang berbeda mungkin ya di ikatan yang kelima tadi, ikatan akidah. Karena setahu saya memang kalau akidah, kalau dalam bahasa Islamnya kan akidah. Kalau bahasa di luarnya itu teologi atau ketuhanan dan lain sebagainya.
Nah, kalau di dalam Islam akidah berarti namanya akidah berarti ya memang yang membatasi kita adalah akidah, bukan warna kulit, bukan kelompok, bukan kepentingan, bukan Suku. wilayah, bukan suku. Berarti apakah ini yang memang cocok untuk diterapkan di seluruh ibaratnya seluruh manusia lah, seperti itu. Apakah kira-kira ini yang perlu kita tanamkan, bukan perlu ditanamkan sih, apakah ini yang perlu disadari oleh orang-orang khususnya umat Islam agar bisa menghilangkan atau bisa memaklumi perbedaan-perbedaan yang ada gitu kali. Iya. Makanya memang ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab manusia sebelum dia berkehidupan. Apa tuh? Ya. Jadi yang pertama, dari mana dia berasal sebagai sebuah entitas. Gitu. Maksudnya sebelum lahirin nih? Sebelum dia berkehidupan. Jadi kan kita pernah tidak waktu kecil kita menyadari kan waktu kita lahir sampai agak besar itu masih autopilot. Iya. Nanti setelah mungkin SD atau SMP, ternyata saya ini adalah sebuah figur ini. Iya. Apa istilah kalau di anime sebuah karakter. Ya, sebuah tokoh dalam kehidupan ini. Menyadari kehidupan kita pernah tidak merasa, saya ternyata ini hidup ini. Saya Ari Adiatma, saya kan. Nah, tapi kan kita merasakan itu secara individual. Maksudnya berkehidupan ya sebelum kita melangsungkan kehidupan kita lebih jauh, bekerja, sekolah, kemudian menikah misalnya atau bermain, apalagi semualah aktivitas kita, ya bersosialisasi gitu kan, dan seterusnya membuat sebuah karya. Ada hal yang esensial yang perlu kita ketahui dulu di awal gitu. Apa itu? Nah, itu tadi 3 pertanyaan yang mendasar. Iya. Yang pertama itu dari mana kita berasal sebenarnya? Dari mana kita berasal? Yang kedua, kita ini hidup di dunia ini untuk apa? Yang ketiga adalah akan kemana kita setelah kita meninggal? Kan 3 pertanyaan ini pasti harus kita jawab. Ya, dari mana kita berasal? Ya. Ini suku maksudnya. Atau Ya, tempat lahir? bisa jawabannya suku gitu kan. Ada juga mengatakan saya dari misalnya suku tadi dari Endrekang ya, dari Bugis Dari ya. tanah. Ada juga mengatakan dari tanah, dari plasma, dari nutfah, dari sperma, Yang penting bukan dari tadi. dari sel telur. Kalau jokes dari tadi gitu kan. Nah, maka kita menjawab dari mana kita berasal ini asal usul yang paling fundamental. Ke belakang, kita dari ke belakang, dari ibu saya, dari bapak saya, dari kakek saya, nenek saya, Nabi Adam gitu kan. Sampai ujung sekali. Mentoknya di mana tuh, Kak? Mentoknya di mana? Apakah kita meyakini pencipta ada atau tidak ada? Gitu kan? Kalau kita meyakini pencipta, siapa penciptanya? Gitu. Dan ini kita sudah bahas di podcast sebelumnya, ya. Kita tidak bahas lagi. Singkatnya adalah tidak mungkin dunia ini ada kalau tidak ada yang menciptakan. Betul. Tidak mungkin dunia ini dengan keteraturan yang sangat kompleks teratur kalau tidak ada yang mengatur. Ya, betul. gedung ini tidak mungkin teratur seperti ini kalau tidak ada orang yang mengelola, mengatur. Sebab akibat ya. Sebab akibat. Pencipta ada. Sekarang siapa penciptanya? Nah, dalam Islam kan kita sudah menjawab juga sebelumnya ya, di podcast sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, kalau sudah terjawab pertanyaan pertama, kita sudah ketemu Tuhan kita, asal muasal kita. Sekarang purpose. Apa tujuan kita sebenarnya hidup di dunia ini? Gitu. Apakah untuk main game atau untuk tidur Nonton atau anime. untuk nonton anime misalnya saya misalnya atau traveling Kak Vicky misalnya atau Kak Aswad suka bekerja dan berdakwah gitu kan? Masya Allah. Atau Kak Andika suka bagi-bagi buah gitu kan. Apa tujuan esensial yang sebenarnya kita harus jalani seperti itu. Dan apakah tujuan itu kita yang menentukan atau yang menciptakan? Kita yang menentukan. Nah, sama seperti gadget ini, apakah gadget ini yang menentukan apa tujuan dia diciptakan atau yang meng-create dia? Yang menentukan, tentu yang meng-create-nya. Makanya kalau kita tadi sudah menjawab pertanyaan pertama, akan mudah menjawab pertanyaan kedua. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi Abdullah hamba Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifatullah, pemimpin, pemakmur dunia. Ini tujuan kita. Nah, setelah tahu tujuan kita, ternyata ada limit. Ada deadline kan, kalau kita kuliah, deadline dikumpul besok pasti dikerja. Target ya. Ya.
Deadline tidak ada, pasti tidak ada yang kerja kecuali betul. yang gabut gitu kan. Kan kejadian Kak, deadline 1 bulan dikerja di hari terakhir. Biasanya gitu. Iya. Jadi mending deadline ya 3 hari lah. Iya. Ya. Nah, jadi kita di dunia ini Allah kasih limit ya. Kamu hidup kalau Nabi Muhammad 63 gitu kan. Rata-rata gitu kan. Nah, sekitar kita juga segitu, ada 50, ada 40, ada dan 30 ya. Nah, akan kemana setelah mati ya? Ke alam kubur, ke alam barzah, ke padang mahsyar, ke surga atau ke neraka. Pokoknya kembali kepada Allah. Ngapain? Responsibility, responsible, gitu kan? Bertanggung jawab. Dan beberapa tahun terakhir saya pelajari Islam, ternyata kesimpulan yang bisa saya tarik dari ajaran Islam itu tanggung jawab. Kita diminta oleh Allah dan Rasul itu bertanggung jawab. Ya, kita diajari bertanggung jawab, bekerja yang cari yang halal bertanggung jawab. Ya, dengan wanita ya kita bertanggung jawab, memimpin dapat amanah kekuasaan, kepemimpinan bertanggung jawab gitu kan, dan seterusnya. Bertetangga ya bertanggung jawab, jangan buang sampah di rumah tetangga, gitu kan, dan seterusnya. Jangan alirkan ke tempat tetangga airnya dan seterusnya. Jadi itulah 3 pertanyaan. Nah, kalau sudah terjawab 3 pertanyaan ini, manusia renungkan ini sebelum mereka berkehidupan, maka mempersatukan mereka itu gampang. Betul. Karena sudah ketemu dengan purpose-nya. Ya, jadi sudah ketemu sumber asal usulnya, sudah ketemu untuk apa dia hidup, rules-nya, dan sudah sepakat di end game-nya apa. Ya, di end of their life itu apa gitu. Nah, bagaimana terkait orang yang tidak bertuhan atau ateis? Dia ngestakkan di pertanyaan kedua. Apakah dia punya tujuan hidup atau yang jalan-jalan saja begitu? Ya, makanya selama ini Kak Ari ya kalau sharing di podcast bilang bahwa manusia itu mengejar manusia itu mengejar setidak-tidaknya 4 nilai gitu, atau salah satunya gitu. Nah, jadi ada nilai materi, nilai apalagi sosial, nilai akhlak ya, dan nilai spiritual. Nah, kalau dia kemudian mengambil ideologi ya, pemahaman ateisme gitu kan, maka mereka identik dengan materialisme. Manfaat materi gitu. Materi. Jadi keuntungan materi. Nah, kenapa seperti itu? Karena dasar keyakinan mereka berdasarkan materialisme. Ya, sains materialisme. Maka mereka tidak akan percaya kepada sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tidak bisa mereka dengar. Goib. Maka untuk pertanyaan kedua, mereka tujuan hidupnya apa? Materi. Karena mereka setelah menjawab di pertanyaan pertama, kan konsekuensi dari jawaban ketiga dari jawaban kedua. Konsekuensi jawaban kedua dari jawaban yang pertama. Jadi mereka ketika melihat kehidupan, merenungkan kehidupan, mereka tidak berhasil menjawab dengan benar bahwa di dunia ini ada yang menciptakan dan ada yang mengatur. Ada dunia ini kalau ada yang mengadakan, teratur dunia ini kalau ada yang mengatur. Mereka tidak berhasil menjawab ke situ. Mereka mengatakan bahwa dunia ini ada karena proses evolusi materi. Nah, karena proses evolusi materi, maka tujuan hidup kita adalah mencari materi. Makanya kayak bagi mereka sholat itu buang-buang waktu, kayak mismani. Puasa. Iya, Puasa. itu kan Menyiksa menyiksa diri. Sedekah, zakat, itu kan buang-buang duit bagi mereka. Umroh gitu, mending jalan-jalan saja. Itu ada pernah tuh. Jangan bahas di sini ya, ini bahaya. Nah, oke. Jadi sampai tadi di titik dimana kita sudah tahu, kita sudah dapat bahwa ada 3 pertanyaan besar, yang mana bisa jadi juga kalau misalnya kita bisa menjawab ketiga-tiganya, karena kan sebenarnya bukan bisa tidak bisanya, tetapi jawabannya apakah sama atau tidak. Karena kan ibaratnya kalau misalnya ya bagi orang sosialis ya jawabannya sebagaimana tadi Kari, kita tercipta dari materi, di sini untuk mengejar materi, dan setelah itu kita akan menjadi bahan dari materi juga. Nah, terus habis itu buat selaku seorang muslim kita tadi datang dari Allah, menjadi abdillah dan khalifatullah, dan juga setelah itu kita akan mempertanggungjawabkan posisi kita sebagai abdullah dan khalifatullah tadi. Dan begitu juga di orang yang mengedepankan ideologi kapitalisme, ya mereka punya jawaban tersendiri juga terhadap 3 pertanyaan besar tadi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa 3 pertanyaan ini itu bisa menembus batasan wilayah, batasan fisik, sukuisme, nasionalisme juga tadi mungkin bisa tertembus.
sehingga bisa terjadi persatuan atau ikatan yang sangat kuat secara global, Betul. secara mendunia seperti itu. Pada dasarnya ikatan kita kan ikatan akidah, itu sudah sangat kuat. Tetapi kenapa ada hal-hal yang bisa menjadi ibaratnya duri dalam daging sehingga kita terasa